Sebelumnya, perkenalkan teman-teman ya yang belum pernah ikut kelas. Nama kakak Solo Erika Herwanda, kakak di sini sebagai tutor PPU ya, hubungan makna kata ya PPU. Sebenarnya Kak Solo mengampu bahasa Indonesia, tapi juga mengampu beberapa materi UTBK seperti PPU ini. Oke, itu aja. Nanti kita nggak usah terlalu kaku ya. Jadi kakak itu nanti akan memberikan apa namanya soal, nanti silakan dijawab bersama-sama gitu ya. Oke, siap untuk belajar? Oke, siap. Kelihatan ya? Oke. Oke, soal yang pertama, kalau untuk mengerjakan soal kayak gini, biasanya kalian membaca soal dulu atau jawabannya dulu? Soal sih, Kak. Soalnya dulu atau bacaannya dulu? Sorry, sorry, sorry. Baca soal. Soal ya, oke. Oke, soal dulu. Nah, makna yang sama dari kata gamblang. Soalnya ya, makna yang sama dari kata gamblang yang terdapat dalam kalimat satu. Kalimat satu, sebab musabab. Udara di DKI Jakarta yang buruk sudah semakin gamblang. Gamblang di sini apa? Artinya sama dengan kata apa? Lugas nggak sih, Kak? Apa? Lugas. Ini kayak ini opini ku aja sih. Jelas? Lugas. Oh, lugas. Oke. Ada yang lain? Ayo, coba yang lain. Coba kasih pendapatnya di kolom komentar. Lugas. Opininya lugas. Kata J atau G? Panggilan kamu J atau G? J. J. Oke, kata J lugas. Yang lainnya apa coba? Boleh dipikirkan dulu matang-matang ya. Aku tunggu di live chat. Ya, live chat. Emang kita lagi nge-live. Eh, jelas atau keras? Menurut saya jelas, Kak. Oke. Dari yang J dulu deh. Kenapa kok lugas J? Jelas, Kafka. Kenapa kok lugas J? Apa, Kak? Kenapa kok kamu memilih jelas? Menurut kamu kenapa ini lugas? Kan jelas gitu. Karena menurutku itu sih, Kak. Karena kalau tegas udaranya nggak mungkin. Kalau keras juga nggak mungkin. Kalau jelas juga nggak. Kalau luas juga nggak. Menurutku ya, Kak. Oke. Terus kalau yang Resti, kenapa keras? Kenapa kamu bingung antara jelas atau keras? Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini aku memilih keras atau jelas ini gara-gara di penjelasannya itu kayak sebab musabab udara di DKI Jakarta yang buruk sudah semakin gamblang. Nah, kayak kan di kalimat berikutnya itu aktivitas di sektor transportasi menjadi penyumbang utama, menyusul kemudian aktivitas sektor industri, pembangkit listrik, juga polusi debu itu kayak menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi kayaknya antara jelas atau kerasnya, Kak, gitulah. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih ya sudah mau berbagi pendapat tentang jawabannya. Oke, kalau kita tengok, kita lihat
kalimatnya, sebab musabab udara di DKI Jakarta yang buruk sudah semakin gamblang. Gamblang di sini itu maksudnya adalah sudah jelas. Kenapa kok jelas? Karena di sini adalah sebab musabab ya. Jadi konteksnya adalah jelas. Kalau lugas itu biasa dipakai untuk tentang surat menyurat atau tulisan. Itu lugas, bahasa. Itu lugas. Kalau keras ini kurang tepat karena apa? Sebab musabab udara di daerah DKI Jakarta yang buruk sudah semakin keras itu tidak ya, karena gamblang di sini gamblang itu artinya adalah jelas, cukup jelas atau terang gitu. Oke, next ya. Oke, bentuk me kan ini awalan akhiran, prefiks dan sufiks pada kata menimbulkan dalam kalimat tiga. Kata menimbulkan mempunyai kesamaan makna dengan kata apa, bentuk yang mana? Coba silakan dipikirkan dulu. Yuk, apa jawabannya? Sudah ketemu? Kak, boleh lihat kalimatnya nggak? Boleh, boleh, Pernyataan. boleh. Oh iya, oke. Yuk, sudah? Belum ada yang ketemu jawabannya? Apa kira-kira jawabannya? Ayo, C, Rasti, Brigita, ayo silakan dijawab. Aku B, Kak. B, memberikan. Resti, Brigita, kenapa nih C memberikan? Apa yang sama dengan menimbulkan? Kalau dari pernyataan yang tiga itu kan fokus mengurangi aktivitas-aktivitas yang menimbulkan pembakaran dan debu. Yang dimana menimbulkan itu seakan tuh menjadi hal yang apa ya, kayak bikin sesuatu itu ada gitu loh, Kak. Oke, bagus, Jadi bagus. menurutku B itu tuh pernyataan tuh sama kayak pernyataan yang tiga, penduduk yang mendiami atau yang mengurangi aktivitas itu memberikan sambutan. Nah, memberikan tuh sama kayak mengadakan. Iya, betul. Oke. Nah, menurut aku gitu, Kak. Oke, yang lainnya coba.
Yang lainnya, apakah sepakat dengan J? Apakah sepakat dengan J? Teman-teman, halo. Sepakat D. Oke. Kenapa D, Resti? Coba. Oke ya, izin ya Kak. Di sini Iya, aku silakan. gara-gara pilih D itu karena memudahkan. Karena kan imbuhan mekan itu makna itu kok menyebabkan sesuatu menjadi budak atau memunculkan keadaan. Jadi seperti Mm-mm, polanya yang aku lihat, yaitu kayak plus kata dasar plus kan. Jadi mm-mm. terus itu akan menyebabkan terjadinya sesuatu. Jadi persis dengan menimbulkan seperti itu Kak dari aku. Makasih Kak. Membudakkan ini sama dengan menimbulkan ya? Menjadikan budak gitu ya? Iya, karena dia itu menimbulkan sesuatu keadaan gitu Kak. Oke. Baik, diterima. Gagasan kalian cukup bagus ya. Aku suka. Betul, memang betul. Imbuhan awalan me dan akhirat kan itu adalah apa namanya awalan dan akhiran yang artinya menjadikan sesuatu. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Katanya menimbulkan, yang menimbulkan pembakaran. Menimbulkan berarti adalah memicu ya, memicu. Sementara di sini coba kita lihat yang A memajukan, B memberikan, C menuliskan, D membudakkan. Kalau menimbulkan di sini artinya adalah memicu atau apa namanya sebuah penyebab atau lebih ke bisa juga ke hasil dari sebuah proses ya, menimbulkan itu hasil dari sebuah proses, maka kita carinya yang paling mendekati dengan maknanya itu. Apakah memberikan? Apakah memberikan? Memberikan itu merupakan hasil dari sebuah proses sama dengan maknanya yang menimbulkan ini, atau justru yang membudakkan ini adalah hasil dari sebuah proses. Ayo coba. Kalau memberikan itu dia bukan menjadi hasil dari sebuah proses ya. Penduduk yang mendiami kepulauan tersebut memberikan. Memberikan di sini bukan serta-merta artinya adalah apa ini? C. Bentar, sebentar dulu ya. Bukan serta-merta dia adalah hasil dari sebuah proses kalau memberikan loh ya. Memberikan di sini adalah artinya itu adalah uh, menciptakan, bukan menciptakan, akan memberikan itu intinya bukan hasil dia itu kalau memberikan. Kalau yang membudakkan itu menjadikan betul dan ini bukan dia itu bukan menjadikan kalau menimbulkan. Terus menuliskan, menuliskan ini prosesnya, bukan hasil dari proses. Nah, yang paling tepat itu yang A kalau kita lihat. Karena memajukan ini adalah hasil dari sebuah proses. Aktivitas-aktivitas yang menimbulkan pembakaran dan debu. Menimbulkan di sini adalah hasil dari sebuah proses sama dengan memajukan, penting dalam memajukan untuk apa namanya membuat maju atau hasilnya adalah kemajuan itu ya. Jadi untuk yang sama dengan menimbulkan itu lebih mendekati yang memajukan.
Gitu ya. Sudah, next. Next ya. Oke, baik. Kalimat satu dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata perangkat AI mungkin tampak titik-titik rumit atau mahal bagi mereka yang bukan pakarnya, tetapi kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin titik-titik mengubah ChatGPT dan produk serupa menjadi asisten keuangan pribadi virtual. Oke, jawabannya adalah, kurasa ini mudah ya. D, iya, ada yang lain selain Resti D? Ini sangat mudah ya, ini kayak pembelajaran melengkapi kalimat rumpang. Gitu sih. Ada yang lain atau sepakat semua? Sepakat? Sepakat dengan Resti? Gimana teman-teman, sepakat? Oke, iya. Mudah ya. Perangkat AI mungkin tampak terlalu rumit atau mahal bagi mereka yang bukan pakarnya, tetapi kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin dapat mengubah ChatGPT dan produk serupa menjadi asisten keuangan pribadi virtual. Ya, betul, jawabannya adalah D. Kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata perusahaan pada kalimat 5. Lebih sempit dari perusahaan. Perusahaan itu kan besar ya. Artinya dia di situ ada menaungi apa namanya, sebuah apa namanya? Kalau di perusahaan tuh istilahnya apa? Divisi ya, gitu. Nah, yang lebih sempit dari perusahaan itu apa? Kalau kalian kebingungan, perusahaan itu kan sekumpulan orang yang ingin atau yang memiliki tujuan sama, tujuan tertentu dalam lingkup atau dalam skala besar. Sementara yang sempit apa? Organisasi.
Benarkah organisasi yang lainnya ya coba? Benarkah yang lain setuju organisasi? Aku setuju, Kak. Oke, yang lainnya? Oke, begini. Perusahaan adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dalam bidang bisnis ya, tapi dalam skala besar. Terus ini sekarang sempitnya. Kalau organisasi itu apakah dia itu kecil kalau organisasi? Menurutku organisasi itu tidak kecil ya. Ada yang memang organisasi itu besar, tapi dia kepentingannya bukan bisnis saja. Bahkan menurutku perusahaan dan organisasi itu hampir setara. Karena yang membedakan hanyalah tujuan mereka. Kalau perusahaan dia itu lebih ke bisnis, kalau organisasi itu memang punya tujuan tertentu. Tapi sama-sama skalanya besar. Nah, ya, apa namanya, yang lebih sempit, kata yang lebih sempit dari perusahaan ini divisi. Kenapa? Kalau divisi itu dia lebih ke anak dari perusahaan itu. Di satu perusahaan itu pasti ada divisi-divisinya. Tujuannya sama, mereka juga punya keperluan bisnis yang lebih sempit. Dan divisi itu pasti kecil, gitu. Kalau organisasi itu ada yang besar, maka divisi sudah pasti kecil. Jadi yang paling yang betul di sini, maka lebih sempit dari kata perusahaan adalah divisi. Karena sudah pasti divisi itu kecil. Ya, Kak, anak-anak perusahaan. Ya, Kak boleh nanya nggak? boleh, silakan. Kan ini perusahaan kan, Kak. Hmm, Jadi aku kira tuh kayak itu tuh persamaan dari perusahaan tapi dalam lingkup yang lebih kecil gitu. Kalau divisi kan dia itu kayak eh satu organisasi tapi dia tuh dibagi-bagi gitu kayak ada divisi A, hmm, divisi B gitu. Jadi ya, ya. yang masuknya itu Nah, tuh di dalam-dalam itu bukan persamaannya, Kak. gini. Kalau perusahaan itu kan sudah pasti besar ya. Perusahaan itu besar. Mm-mm. Organisasi itu juga dia tidak kecil. Memang ada organisasi yang kecil, tapi ada juga yang besar. Tahu ya maksudnya ya? Organisasi Iya. yang besar gitu. Cuman bedanya mereka ini adalah ranahnya. Kalau perusahaan lebih ke bisnis, organisasi itu punya kepentingan sendiri. Nah, yang lebih sempit dari kata perusahaan itu divisi. Divisi memang ada yang sifatnya kayak organisasi. Kalau dalam organisasi itu kan divisi-divisi itu ya tujuannya sama kan dengan organisasi, cuman mereka adalah membantu atau menyukseskan gerakan si Mm-mm. organisasi. Dan dalam perusahaan pun sama demikian, tapi lingkupnya jelas lebih kecil. Divisi itu jelas lebih kecil lingkupnya dibanding si organisasi itu tadi. Jadi ini kan mencari kata yang lebih sempit dari kata perusahaan, maka jawabannya adalah divisi. Begitu. Begitu, J. Sudah atau belum? Sudah atau belum, J? Oke, paham, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, siap. Oke, nomor 6. 5, deng. 6. Ini kalimat 6 maksudnya.
Kata saham dalam kalimat tersebut, kalimat 6, kata saham dalam kalimat 6, masih 6, ya. Saham dan jenis investasi lainnya berasosiasi. Berasosiasi tahu nggak? Tahu kan berasosiasi? Asosiasi itu apa? Perumpamaan yang sama, setara. Setara dengan apa? Saham itu. B, Resti B. Ada yang lain? Iya, betul ya. Saham itu berasosiasi dengan surat berharga. Sama, setara dengan surat berharga. Gitu. Jadi betul jawabannya D. Okay, next. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang tidak sebenarnya. Coba dicari. Ini juga gampang sih. Seperti kiasan. Sama halnya dengan kalian mencari kiasan dalam bahasa Indonesia. E. E ya? Sepakat? Bentar Kak, belum selesai baca. Oh, belum selesai. Oke. Langsung di ini aja, C. Rumah kaca. Cari di rumah kaca. Apakah ini makna sebenarnya? Migrasi. Makna, apakah bukan makna sebenarnya? Kayak gitu. Oh alah, aku E sih Kak. Kan? Ya, Oh iya. ini mencari kiasan masyarakat Oh, yang lebih hijau. aku baca semua teksnya.
Oh no, jangan ya, jangan. Kalau ada soal seperti ini, usahakan kalian tuh jangan baca teks. Cari aja dari opsi jawabannya, kayak eliminasi gitu loh. Rumah kaca, kalimat 3, rumah kaca, oh gas rumah kaca. Rumah kaca itu apakah makna yang sebenarnya ya? Oh iya, memang ada refleks rumah kaca. Yang B, migrasi. Kalimat 5, cari kalimat 5. Migrasi. Oh ini, termasuk migrasi dan perilaku hewan. Migrasi, oh iya ada migrasi itu. Mitigasi, ada nggak mitigasi? Upaya mitigasi pemanasan, mitigasi, oh iya ada, itu istilah. Emisi, oh ada juga emisi itu. Maka hijau, terus sih menuju masyarakat yang lebih hijau. Hijau di sini, apakah betul masyarakatnya akan menjadi hijau? Kan tidak ya. Gitu, C ya. Jangan dibaca semuanya. Cukup dieliminasi dari opsi jawaban untuk mempersingkat waktu. 7. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang berasosiasi dengan risiko. Setara dengan risiko. Yang mana? Ini kalian cari satu-satu nih. Yang kira-kira yang maknanya atau setara dengan risiko itu yang mana? Apakah rumah kaca, apakah migrasi, mitigasi, emisi, atau advokasi? C, mitigasi artinya apa? A, rumah kaca. Mitigasi artinya apa? Coba buka KBBI-nya masing-masing coba. Yuk, yang lainnya silakan. Mitigasi itu mengurangi dampak bencana ya. Kalau emisi itu emisi di KBBI, emisi itu adalah kandungan ya, kandungan gas mesin yang dibuang ke udara. Jadi kalau emisi ini kandungannya, kandungan yang tidak baik gitu ya. Emisi gas rumah kaca berarti buangan. Ada yang rumah kaca, ada yang mitigasi. Yang setara dengan risiko adalah yang mana? Ayo yang lainnya. Masih bingung ya? Kalau kita melihat Mau nanya, Pak. istilah-istilah di sini,
dan kita terjemahkan, mitigasi itu adalah yang paling setara dengan risiko, karena memang mitigasi sendiri adalah upaya pencegahan bencana atau yang meminimalisir risiko. Jadi untuk yang memang mendekati jawabannya yang benar adalah yang mitigasi. Tuh. Kak, mau tanya lagi boleh nggak? Oke, siap. Boleh. Gimana? Tadi kan memiliki makna yang sama dengan Hmm. risiko kan. Risiko Mm-mm. tuh sama dengan hal yang nggak diinginkan lah kan. Mm-mm. Kenapa mitigasi? Sedangkan mitigasi itu untuk mencegah hal itu. Sedangkan risiko tuh, Meminimalisir, sedang, meminimalisir risiko ya. nah, Iya, sedangkan risiko itu tuh kayak hal yang akan terjadi gitu loh, yang nggak ya, diinginkan. betul. Iya. Kenapa bisa mitigasi, Kenapa Kak? kok bisa mitigasi? Mm-mm. Karena di sini makna yang kalau kita lihat di sini memang maknanya sendiri-sendiri itu ini ya, nggak semuanya itu. Coba-coba kita lihat dulu dari per opsi. Rumah kaca. Kalau asosiasinya dengan risiko, menurut kalian sama nggak rumah kaca dengan risiko? Kalau hanya rumah kaca, bukan efek rumah kaca. Enggak sih, Kak. Kalau migrasi, perpindahan, ya kan? Migrasi. Pindahan nggak sih? Seingatku perpindahan. Iya, perpindahan. Mitigasi, penanggulangan, upaya meminimalisir risiko. Emisi, pembuangan. Advokasi apa? Advokasi itu Penyetaraan. pembelaan. Jauh. Jadi yang perumpama mungkin gini, dari soal ini memang sedikit apa ya, nggak clear ya. Dalam arti mungkin maknanya yang mengandung kata risiko. Karena memang dari semua opsi ini nggak ada. Jadi yang mendekati itu yang mitigasi, menanggulangi atau meminimalisir risiko. Begitu. Kenapa nggak emisi, Kak? Emisi kan pembuangan. Oh, jadi ini ya, maknanya adalah risiko ya. Nggak, misalkan. Kenapa nggak lah ya? Karena emisi pembuangan, terus maknanya jadi risiko gitu ya. Emisi artinya kan pembuangan kan? Mm-mm. Lah ya. Kenapa nggak jadi risiko gitu? Mm. Um, Sebentar. Bisa sih, tapi kalau hanya pembuangan itu apakah menuju ke risiko itu sendiri? Apakah selalu berisiko? Coba bisa ada yang menengahi ini nggak persoalan ini?
Kalau memang dampak buruk, iya emang emisi. Iya, Resti coba. Makasih ya Kak atas kesempatannya. Izin ya Kak, kalau dari pendapat aku, kenapa nggak emisi? Karena kan emisi itu kan pelepasan gas. Terus tuh hanya diproses dikeluarkan kan Kak. Jadi bukan kayak risiko gitu sih, hanya proses keluarkannya gitu Kak. Kalau dari aku. Oke. Ada lagi yang menambahkan Zaheskil Vidiantara mungkin? Vidi. Mungkin mau menambahi? Jadi kalau untuk risiko ini sendiri memang soalnya kurang clear ya. Tapi kalau untuk asosiasi dengan persamaannya dengan risiko itu ke mitigasi karena ya tadi arti dari kata mitigasi itu sendiri adalah penanggulangan risiko. Maksudnya masih ada sangkut pautnya dengan kata risiko itu atau dengan apa namanya suatu risiko, bukan hanya sekedar kata ya, benar-benar prakteknya. Maksudnya benar-benar risikonya dan dia itu apa namanya masih punya kaitan gitu sama risiko untuk kata mitigasi ini. Begitu. Begitu, C. Oh, oke. Makasih, Kak. Sebelumnya maaf ya banyak tanya. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa beneran. Ini memang diskusinya terbuka ya. Jadi jangan menganggap aku ini maha benar, apalagi apa namanya terus benar enggak. Kalian boleh memperdebatkan itu dan nanti yang lain boleh menimpali gagasannya apa dan alasannya apa. Begitu sih. Tenang aja, kita itu diskusi terbuka ya. Nomor 8. Makna bertingkat dengan kata industri. Dalam kalimat 2. Makna bertingkat. Apa ya? Makna bertingkat itu bisa diartikan, bisa ditafsirkan sebagai makna di dalamnya gitu ya. Untuk istilah cepatnya itu ekonomi. Oke, boleh. Yang lainnya, apakah ekonomi? Apakah ekonomi? Produksi. Oke, ada lagi. C, C masih ini ya pasti. Nggak apa-apa, ayo, aku tunggu yuk. Silakan dicermati baik-baik dulu. Makna bertingkat, makna yang ada di dalamnya. Masih punya kaitan erat gitu. Oke, sip. Lagi. Aku ekonomi, Kak. Kenapa? Karena menurutku industri itu aduh gak bisa jelasin Kak, tapi menurut aku Apakah itu selalu, ya, apakah selalu
industri itu dengan ekonomi, berkaitan dengan ekonomi. Industri kan tempat pembuatan kan, Kak? Yang dimana pembuatan itu tuh pasti dia tuh mau membuat produk dan produk itu bakal dijual belikan. Jadi itu jawabanku. Yang produksi, aku pengen lihat jawabannya yang produksi. Pengen tahu alasannya yang produksi. Yang lebih dekat ya, yang berkaitan erat ya. Oke, ini dari konteksnya berarti ya, menurut kita ya, industri membuang gas limbah industri. Makna bertingkat dari kata industri itu sendiri adalah yang paling dekat ya teman-teman. Kalau untuk industri itu yang paling dekat adalah produksi. Kalau ekonomi itu iya, memang apa namanya juga berkaitan, tapi untuk kata industri sendiri itu lebih dekat sama produksi karena industri sudah pasti memproduksi sesuatu. Itu kalimat bertingkat yang makna bertingkatnya yang paling karena industri itu kan menciptakan sesuatu. Maka eh, makna bertingkatnya adalah produksi karena juga pasti di dalamnya ada produksi. Sementara ekonomi itu kan lingkup yang paling besar tentang yang membicarakan tentang eh, apa namanya uang, penghasilan, pencapaian ya penghasilan uang gitu ya berbeda. Jadi kalau industri itu menciptakan, maka dia itu makna bertingkatnya adalah produksi yang juga sama-sama menciptakan, memproduksi, membuat. Karena industri juga gitu menciptakan. Begitu ya. Ya, ada yang mau menyanggah lagi? Bukan, bukan. eh apa namanya bertingkat jadi dari produksi ke industri gitu. Ekonomi itu sebenarnya kan kalau kita bedah maknanya ya, secara kata pun ekonomi itu tidak mengarah pada penciptaan toh, lebih ke penghasilan kan dia, pendapatan, terus apa namanya? Harga, terus dagang. Tapi kalau industri itu sudah pasti pembuatan dan pasti produksi itu kecil. Kalau industri itu taraf besarnya, makna yang besar, lebih besar lagi adalah industri. Misalnya kayak pabrik kecil, maksudnya pabrik rumahan, itu berarti dia akan produksi. Nanti kalau dia sudah punya pabrik yang lebih besar, itu namanya industri. Jadi makna bertingkatnya seperti itu. Kalau dari ekonomi ya memang berkaitan, tapi dia ekonomi itu dari secara arti itu sudah berbeda. Dia bukan pembuatan atau penciptaan, tapi lebih ke ini ya. Kalau ekonomi itu lebih ke membicarakan hasil atau pendapatan itu. Iya, iya memang makna bertingkat itu harus sama gitu. Bertingkatnya itu kayak menaiki satu tangga gitu loh. Lingkup kecilnya apa, lingkup besarnya apa gitu. Iya, sama-sama. Sudah ya, next yuk. Nanti kita nggak kebagian yang post test.
bentuk ke-an pada kata ketersediaan. Dalam kalimat 5 sama dengan bentuk ke-an yang mana? Samaan makna. Ini aku rasa juga mudah sih. Ketersediaan. Apa ya? Ketersediaan itu kan maknanya adalah selalu ada, ya kan? Ketersediaan itu maknanya adalah ada, sesuatunya itu ada. C atau D. Oke, yang lainnya. Ketinggian. Kemampuan. Ayo, ada yang mau coba lagi nggak? Kalau nggak, aku bedah satu-satu ini. Gini, ketinggalan itu, aku langsung aja ya. Ini daripada nanti nggak kebagian post test. B, oke. Nah, ini ketinggalan. Aku bedah dari makna kata satu-satu ya. Kalau ketersediaan itu berarti adalah sesuatunya itu ada. Sesuatunya itu ada. Kalau ketinggalan itu berarti nggak sengaja sesuatunya tertinggal. Ketinggalan nggak sengaja sesuatunya tertinggal. Keseimbangan berarti sesuatunya seimbang. Kalau ketinggian itu adalah posisi, artinya ketinggian itu posisi. Kemampuan itu memiliki atau dia memiliki, bukan memiliki mampu sih. Dia kalau kemampuan itu mampu yang dia miliki. Kalau kekecilan berarti suatu ukuran. Nah, dari yang aku terjemahkan tadi, yang aku artikan, itu yang paling pas dengan ketersediaan itu yang mana? Jawabannya adalah keseimbangan. Karena itu dia sama-sama ini keseimbangan dan ini ketersediaan. Sama dia maknanya. Gitu ya. Jadi untuk jawaban nomor 9 ini ketersediaan itu sama dengan keseimbangan.
Nomor 10 terakhir, lalu nanti kita beralih ke postes. Advokasi, apa tadi? C, Kak. Pembelaan. Sesuai KBBI, pembelaan ya. Lainnya, C. Sesuai KBBI, advokasi itu maknanya adalah kata pembelaan. Tuh. Oke, kita ke postes. Kalimat 7, daerah titik-titik kota. Pusat. Ya, betul. Lazim ya. Lazim digunakan pusat kota. Meskipun eh meskipun sentral artinya juga tengah, tapi yang lazim digunakan adalah pusat. Nomor 2, difusi. Ini kalimat 1. Persamaan kata difusi. Pemerataan ini harus melihat KBBI sih. Soalnya tipe soal yang harus melihat KBBI. B, penyatuan. Kalian ini melihat dari mana? Konteks kalimat ya? Iya, dengan melihat ingat difusi. Coba dibuka. Dibuka dulu ininya. KBBI-nya. Difusi itu artinya apa? Pemba, pembaruan atau pembauran? Ini C kok pembauran ya? Pembaruan atau pembauran? Apa sih difusi di KBBI?
Dalam KBBI, difusi itu artinya adalah pencampuran. Nggak ada semua ya. Nah, ya karena pencampuran nggak ada, maka kata yang paling tepat mewakili pencampuran itu sendiri adalah pembauran. Berbaur, bukan menyatu ya. Kalau bercampur sama membaur itu sama. Kalau menyatu ya kelihatannya sekilas memang terdengar sama menyatu atau berbaur, tapi sebenarnya dua kata yang berbeda. Jadi eh, difusi sama dengan pembauran. Makna asosiatif, makna pengumpamaan ya. Tidak menghendaki perubahan itu makna asosiatifnya apa? Perumpamaannya adalah apa ya teman-teman? Tidak menghendaki. Konservatif? Kok konservatif? Tidak menghendaki perubahan. Ortodoks. Oke, ada lagi? Teguh pendirian ya, ortodoks itu. Kalau kalau konservatif tadi apa ya, lupa. Konservatif itu mempertahankan kebiasaan atau keadaan. Apatis. Oke, kalian jawabannya beragam sekali ya. Hampir-hampir nih, hampir sama semua. Antara konservatif, ortodoks, itu hampir sama. Apatis itu tidak peduli. Balik lagi ya, ke tidak menghendaki perubahan. Yang belum apa nih? Fanatik. Teramat kuat. Kalau fanatik itu sama juga pendiriannya kuat. Jadi antara B, C, D ini. Apatis enggak? Tradisional juga enggak. Jadi antara B, C, D.
Oke, kalau gitu kita balik dulu ke konteks kalimatnya ya. Ortodok atau konservatif. Hmm. Mau tidak mau, kebudayaan yang dianut semua kelompok akan bergeser, baik secara lambat maupun cepat, yang menimbulkan konflik antara kelompok yang menghendaki perubahan. Oke, berarti ini adalah kelompok. Kalau kelompok itu lebih pas pakai kata hmm, lebih ke konservatif sih. Kalau kelompok ya, ini menurut KBBI itu konservatif. Iya, mm-mm. Yang D itu konservatif. Karena ini konteks dia adalah kelompok ortodoks konservatif. Iya, menurut KBBI dia lebih condong ke konservatif. Oke, nomor 4 ya. Oke, frase berpola makna sama. Ini sama kayak frasa sepola. Pernah dengar nggak frasa sepola sebelumnya? Pernah dengar frasa sepola sebelumnya? Teman-teman pernah dengar nggak frasa sepola? Belum, Kak. Oke. Oke, aku jelasin dikit. Jadi, frasa sepola itu adalah gabungan dari dua kata frasa yang polanya itu ditentukan oleh yang pertama bisa dari jenis katanya. Ada kata benda disandingkan dengan kata sifat. Maka kalau yang dituju yang itu, kata benda dengan kata sifat, itu berarti harus mencari yang sepolanya kata benda dengan kata sifat, kayak gitu. Terus yang kedua dengan cara eh, perannya, ada diterangkan dan menerangkan. Oke. Frasa dan perwira menengah. Perwira itu berarti kata benda ya. Menengah kata sifat. Menengah benda dan sifat. Nomina dan adverbia. Kalau kita cari nanti ternyata ada dua jawaban. Bentar dulu. Kalau ada dua jawaban, dunia industri itu sama-sama kata benda, mutu pendidikan, mutu itu juga kata sifat, pendidikan kata benda. Pendidikan kata sifat atau benda? Sifat ya, pendidikan. Pendidikan sifat. Pemulihan ekonomi. Ekonomi, pemulihan itu sifat, ekonomi, benda. Peluang sifat, melimpah sifat. Jadi ada dua. Ada dua yang kata benda dan kata sifat. Karya unggul dan juga pemulihan ekonomi. Kalau ada dua gini, kita berarti ke cara yang kedua, menentukan perannya. Perwira di sini adalah sesuatu yang diterangkan oleh menengah.
menengah ini fungsinya atau perannya adalah menerangkan si perwira. Frasa yang menerangkan ini diterangkan atau kita menyebutnya adalah DM. Kalau dibalik, maka kita untuk mencari yang sepola harus mencari yang polanya DM juga. Kalau MD nggak boleh, menerangkan diterangkan nggak boleh. Jadi kalau diterangkan menerangkan harus mencari yang diterangkan menerangkan. Tadi kan ada dua ya, karya unggul dan pemulihan ekonomi. Karya unggul, karya ini berarti kategori diterangkan atau menerangkan. Perwira tadi diterangkan oleh menengah. Menengah menerangkan perwira. Berarti apa? Karya unggul. Karya diterangkan atau menerangkan? Ayo. Karya. Diterangkan atau menerangkan? Resti? Iya, betul. Diterangkan ya. Karya itu diterangkan. Menerangkan siapa? Unggul. Unggul menerangkan karya. Kalau pemulihan ekonomi, pemulihan ini menerangkan, ekonomi ini diterangkan. Jadi dia polanya adalah MD, sementara yang karya unggul ini DM. Yang sepola sama perwira menengah adalah karya unggul. Betul tadi kata Jaheskil Vidyantara tadi. Di awal ya, yang A. Diterangkan dan menerangkan. Paham ya sampai diterangkan menerangkan ini? Paham teman-teman? Pertama kita mencari jenis katanya. Yang kedua kita lihat peran atau fungsinya. Ya, bisa jadi kata benda itu diterangkan, iya. Dan kata sifat itu biasanya cenderung menerangkan. Iya, ya bisa bisa dipahami seperti itu. Cenderungnya memang seperti itu. Oke, lanjut ya. Jelmaan. Berasosiasi dengan apa itu jelmaan? Jelmaan itu kan lahir kembali ya, menjelma itu lahir kembali. Berarti kalau jelmaan berasosiasi dengan kelahiran, sip. Bentuk kean lagi pada kesehatan. Sama maknanya dengan apa? Oh, ini sampai D doang. Oke. Oh, kepotong. Oh, kepotong ya. Sebentar. Oke. Kesehatan itu sama maknanya dengan apa?
Aku harap betul ya ini ya. Iya, betul. D. Sip. Oke, berarti kalian sudah paham tadi ya mengenai ke-an tadi. Sip, 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 sip. Aku suka, aku suka. D. Terus 7. Oke, wawasan budaya sekarang. Coba dilihat dulu tadi. Coba kalian tentukan sekarang. Pakai dua cara tadi. Kalau satu cara udah ketemu ya udah. Berarti pakai satu cara. C, B. B. Apa ini? Kalian lihat dari mananya ini? Peran atau jenis katanya? Dari peran atau jenis katanya? Menerangkan, diterangkan. Oke. Wawasan, menerangkan. Budaya itu diterangkan. Budaya diterangkan oleh wawasan menerangkan. Kalau dari ininya nggak ketemu ya jenis katanya. Mm-mm, aku ngerasanya juga gitu. Wawasan itu coba kita lihat kata wawasan itu sifat atau benda ya? Oke, bentar. Wawasan. Benda, iya. Sama-sama benda. Kalau yang sama-sama benda berarti apa? Masa informal itu benda? Sifat dong informal. Yang sama-sama benda itu perilaku literasi, B. Perilaku itu benda. Iya, perilaku itu noun, nomina, benda. Literasi juga benda. Jadi yang sama wawasan budaya di sini ya perilaku literasi. Kalau istilah itu benda, umum itu sifat. Pendidikan benda, informal sifat. Sekolah benda, pertama sifat. Wadah benda, efektif sifat. Perilaku literasi. Oke, nomor 8 ya. Kemampuan pada kalimat dua.
Ini memang agak ngeselin ini soalnya. Kebolehan. Mampu. Kemampuan. Jadi sama dengan E. B. E ya yang betul. Mampu itu bisa. Bisa itu boleh. Nah, jadi maka di sini yang bikin soal itu ketes gitu loh. Boleh itu kan sama dengan bisa. Bisa sama dengan mampu. Jadi kebolehan siswa itu dalam matematika sudah teruji. Kemandirian mandiri itu berbeda sama mampu ya. Mampu itu bisa, kalau mandiri itu udah beda lagi gitu loh. Maksudnya dia itu mandiri itu sifatnya udah beda lagi sama yang mampu tadi. Itu ya memang sama-sama positif, cuman sudah berbeda. Yang sama itu ini kebolehan, kebisaan. Emang ngeselin soalnya. Terus sinonim kata kapasitas, kapasitas. Iya, D, kemampuan iya, betul. Terakhir-terakhir, hubungan hierarkis itu hubungan yang dekat, nggak jauh gitu ya. Dengan kata apa kalau sandi? Kalimat 5. Keamanan ya. Kalau karakter kurang ya, kurang tepat karena karakter itu apa namanya jumlah huruf. Karakter itu jumlah huruf. Oke. Dalam Microsoft Word, karakter itu jumlah huruf. Maka sandi itu biasanya kan berapa karakter gitu, masukkan berapa karakter, maksudnya adalah huruf. Tapi bukan berarti arti dari atau berkaitan erat dengan si sandi itu sendiri karena karakter itu berkaitan erat dengan huruf, bukan dengan sandi aja karena sandi kan juga bisa angka gitu. Jadi kalau untuk yang hubungannya hierarkis adalah keamanan, sandi itu keamanan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sudah, kita udah lebih 5 menit nih, tapi nggak apa-apa. Tadi masuknya juga lebih kok. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana kesimpulan belajar hari ini? Iya, soal UTBK. Betul sekali, PPU itu UTBK. Nanti ada cabangnya selain PPU itu ada PU, ada PBM, ada LBE, LBI, tuh. Dan insya Allah kakak itu mengampu PBM, PPU, dan LBI. Tuh, ada yang ditanyakan lagi? Oh, nanti juga ada ini ya, penelitian kuantitatif. Oh, Yohana, Yohana. Ini malah baru muncul ya, nggak apa-apa. Tapi sudah nyimak ya tadi ya. Oke. Yang lain, C, Skill.
Vidiantara ini manggilnya siapa? Vidi ya. Sudah ada yang ditanyakan lagi enggak? Hazi, ya oke Hazi. Gimana ada yang ditanyakan? Ini kalian pada beli buku itu ya, terus akhirnya dapat free satu kelas gratis. Iya atau enggak? Betul. Aku sih, aku. Oke. Nanti daftar bimbelnya ya, biar ada lanjutan ya. Di mana, Kak? Daftar Daftarnya? bimbel. Daftarnya di mana? Langsung aja hubungi admin. Oke. Heeh. Biar apa namanya ada kelanjutan kelasnya. Kan emang toh dapatnya cuma satu kali free. Yang lainnya gimana? Kayak C, iya. Oke. Nanti kalau kalian daftar bimbelnya bisa apa namanya tuh buka fitur yang tersembunyi ya, fitur yang kekunci kayak misalnya nanti dapat LBE, LBI, PBM, PK, semuanya materi UTBK itu. Jadi selain dari buku, kalian juga dapat materi dari tutor. Begitu. Oke, sudah? Ada yang lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Sudah cukup? Cukup ya? Halo teman-teman, masih ada di situ kah? Udah ya, nggak ada yang ditanyakan. Baik, kalau begitu, aku tutup kelas malam ini. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi di materi yang berbeda. Oke, jangan lupa untuk tetap membarakan semangatnya, belajar nggak dari satu guru aja, nggak dari satu sumber aja. Kalian bisa punya atau mengakses banyak sumber dan kita diskusikan bersama. Jadi kalau prinsip kakak itu tutor itu nggak sepenuhnya benar, tapi kita bisa bertukar isi kepala dan tutor itu mengarahkan gitu. Ya. Oke, kalau sudah cukup, kakak akhiri pertemuan kelas malam ini. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, silakan boleh live. Oke, sama-sama Resti. Sukses selalu. Dadah, Kak. Dadah.